Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi ja'ala syahra Ramadhan sayyida syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmadahu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu innahu ghafurun syakur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju bihal fawza bidaril qarari was surur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa qudwatana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ashrafu amirin wa ma'mur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahum ila yaumin nusyur. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puja puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, Zat yang maha mulia, Zat yang maha dermawan, yang dengan kedermawanannya Allah senantiasa tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semua, hingga kita bisa merasakan daripada nikmatnya melakukan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu menunaikan sholat Jumat. Juga kenikmatan tersebut Allah berikan kepada kita hingga kita saat ini mampu merasakan daripada berpuasa di bulan suci Ramadan sampai saatnya kita tiba di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pertemukan kita di Ramadan berikutnya dalam keadaan umur yang panjang, dalam keadaan sehat wal afiat, dan dalam keadaan Allah ridho kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasannya nikmat yang bertubi-tubi Allah berikan kepada kita perlu untuk kita menjaganya. Cara menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak lain dan tidak bukan dengan cara bertakwa kepada Allah, dengan cara meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Karena dengan takwa kepada Allah seorang hamba akan mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, kebahagiaan dunia maupun kelak nanti di akhirat. Taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha hinad darain fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Sahib Ratib Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad beliau mengatakan, takwa kepada Tuhan semesta alam adalah kemuliaan di atas daripada segala macam kemuliaan. Takwa kepada Tuhan semesta alam yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Takwa kepada Allah adalah penjagaan di atas segala macam penjagaan. Dengan seseorang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menggapai apa yang didamba-dambakan dan apa yang diinginkan baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Namun na'udzubillah, wa man dayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashatuhu fil 'uqba fununan nadamati. Barang siapa yang menyia-nyiakan takwa, barang siapa yang menyepelekan takwa kepada Allah, niscaya kelak nanti ketika dia meninggal, dia berada di liang lahat,
dia berada di yaumil qiyamah, di akhiratnya Allah, dia akan dirundung dengan berbagai macam penyesalan, naudzubillah. Maka tidak ada modal yang terbaik yang kita gunakan dalam kehidupan dunia kita ini untuk menggapai ridha Allah kecuali dengan takwa kepada Allah. Seorang alim al-allama al-arif billah al-imam A'mash, beliau mengatakan, man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi. Barang siapa yang dia itu modal hidupnya di dalam kehidupan dunia adalah takwa kepada Allah, maka niscaya lisan ini tidak akan bisa untuk menghitung keuntungan yang sangat besar yang dia dapatkan. Wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi. Barang siapa yang modal utamanya hidup di dunia yang dia jadikan adalah harta dunia dan jabatan, maka niscaya lisan ini tidak akan bisa untuk menghitung berapa banyak kerugian yang dia dapatkan khususnya di dalam agama dia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Alhamdulillah, sekarang kita telah berhasil menjalani daripada 23 hari berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kita pertanyakan ke dalam diri kita, bagaimana puasa kita saat ini hadirin? Apakah puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin atau bahkan lebih buruk? Naudzubillah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah di tahun ini? Apakah hubungan kita dengan Allah semakin kuat atau semakin renggang? Naudzubillah. Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kedekatan kita kepada Nabi Muhammad di tahun ini? Apakah kita semakin cinta, kita semakin rindu, kita semakin ingin dekat kepada Nabi Muhammad, atau bahkan naudzubillah kita semakin jauh dari Nabi Muhammad? Kita semakin cinta kepada dunia, kita semakin cinta kepada harta dan jabatan. Bagaimana sholat kita di tahun ini? Apakah sholat kita di tahun ini mampu menyelamatkan kita daripada murkanya Allah, atau justru sholat kita yang menjadikan kita terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mata kita jaga pada tahun ini? Apakah mata kita semakin bersih? Apakah mata kita semakin banyak memandang Al-Quran, atau bahkan justru mata kita semakin banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bacaan Al-Quran kita hadirin di tahun ini? Apakah bacaan Al-Quran kita di tahun ini semakin banyak daripada tahun yang lalu? Apakah kita di tahun ini pernah hatamkan bahkan satu kali pun di dalam bulan Ramadan kita menghatamkan Al-Quran atau tidak hadirin? Bagaimana keadaan kita setelah perginya bulan Ramadan? Bagaimana apa yang kelak nanti kita akan lakukan ketika kita dipanggil oleh Allah setelah perginya bulan Ramadan? Ingat, sesungguhnya tidak ada hal yang paling menakutkan kecuali ketika kita berada di dalam liang lahat. Al-qabru imma na'imun jannatun wa imma hufratun jahim. Ketahuilah bahwasannya kuburan, bisa jadi kuburan tersebut akan menjadi sebuah surga yang sangat nikmat bagi kita, dan bisa jadi kuburan itu akan menjadi lubang yang sangat menakutkan kepada kita. Fala ta'mal fi nafsika fa'mal li nafsika wa la takun kal bahima. Maka beramallah di muka bumi ini, beramallah dengan amal yang soleh, beramallah dengan amal yang baik. Mohon maaf, jangan jadi seperti hewan, yang mana hewan tersebut tajri wa la tadri bi uzbil akhtar. Hewan berjalan di atas muka bumi ini, dia hidup di muka bumi ini seakan-akan dia tenang, tapi dia tidak tahu bahaya yang selalu menghantui dan mewaspadai dia. Naudzubillah. Oleh karena itu, kita ambil kesempatan di dalam akhir daripada bulan suci Ramadan ini untuk kita memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah, untuk kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Khususnya masih ada kesempatan bagi kita hadirin untuk mendapatkan kemuliaan dan karunia serta keberkahan daripada malam Lailatul Qadar. Masih ada malam-malam ganjil yang lain, masih ada malam ke-25, masih ada malam ke-27, masih ada malam ke-29, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasannya sesungguhnya Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan.
Banyak ulama berpendapat tentang kapan terjadi daripada Lailatul Qadar tersebut. Di antaranya Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, juga di dalam I'anatul Talibin disebutkan bahwasannya Lailatul Qadar itu terjadi tergantung daripada kapan kita berpuasa. Jika kita berpuasa pada hari Jumat atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29 daripada bulan Ramadan. Jika kita awal puasa itu pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 Ramadan. Jika kita berpuasa pada awal puasanya pada hari Selasa atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Dan jika kita berpuasa awalnya itu awal puasanya adalah pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25 Ramadan. Insyaallah besok malam ada kemungkinan besar terjadinya malam Lailatul Qadar. Dan Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, seorang mursyid tariqah, seorang pemimpin daripada tariqah Syadziliyah, beliau mengatakan, demi Allah, setelah aku balik, setelah aku dewasa, aku selalu mencoba apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini, dan kalkulasi ataupun perkiraan daripada Imam Ghazali ini tidak pernah melesat. Maknanya apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali kemungkinan besar akan terjadi sesuai apa yang dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ulama yang lain mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar itu, dan ini mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi setiap tahunnya pada malam 27 Ramadan. Sehingga dengannya dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana mutaharriha falyataharraha fi lailatin sab'in min Ramadan." Barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah Lailatul Qadar tersebut pada malam 27 daripada malam Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tujuan kita bukan untuk memperdebatkan kapan terjadi bulan Ramadan. Yang harus kita fokuskan, yang harus kita pentingkan adalah bulan Ramadan tinggal sebentar lagi. Carilah Lailatul Qadar di setiap malam daripada bulan Ramadan. Bahkan kalau perlu kita anggap setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan, khususnya 6 atau 7 hari sisa daripada bulan Ramadan ini, kita anggap malamnya semuanya adalah Lailatul Qadar, sehingga kita bisa untuk menjalankan, kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk di malam tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita seluruhnya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang ridho kepada Allah, dan Allah pun ridho kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan liang lahat orang-orang terdahulu daripada kerabat kita, daripada orang tua kita, daripada keluarga kita yang telah mendahului kita. Allah jadikan kuburan mereka raudhatul min riyadil jinan. Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah sandingkan mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak nanti ketika kita gembira pada hari raya Idul Fitri, mudah-mudahan kegembiraan tersebut dirasakan oleh orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita, dirasakan oleh orang-orang tua kita, dirasakan oleh teman-teman akrab kita, keluarga kita. Dan semoga kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akhirkan hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan amal kita seluruhnya dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan Ramadan kita Ramadan yang husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan akhir ini adalah akhir Ramadan kita, tapi semoga Allah pertemukan kita Ramadan berikutnya tahun demi tahun dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu ta'ala yaqulu wa qawluhu yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله وحافظوا على الصلوات وحضور الجمعة والجماعات وعلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بهم يعدلون سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنهم وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات واغفر لهم السيئات يا عزيز يا غفار. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والأمراض والأسقام والزلازل والفتن والمهان والريح من بلدنا هذه إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا والمسلمين في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي ضد وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله الأجل الأكبر.